Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, pencinta masa depan negeri. Kemarin pengumuman dari partai politik terkait dengan koalisi. Mengapa saya katakan karena sesuatu yang menurut kita tidak terjadi, itu terjadi, yaitu PDI Perjuangan bisa berkoalisi dengan Partai Golkar. PDI Perjuangan bisa berkoalisi dengan PKS meskipun sedikit. Apalagi Gerindra pasti banyak, begitu juga Demokrat dan lain sebagainya. Itu ada sebuah informasi yang menarik untuk kita jadikan inspirasi pagi hari ini. Jalan pagi, inspirasi jalan pagi hari. PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu terakhir, ya dia mampu memainkan dalam segala gerak langkah politik yang ada di Indonesia. Dia mempunyai target yang tentunya sama dengan partai-partai lain. Coba kita kupas hari ini dengan bagaimana sebetulnya ilmu sosial meneropong terkait dengan koalisi ini. Apakah ada teori sosial? Seandainya ada, selanjutnya mengapa mereka berkoalisi? Dan apa target mereka? Dan bagaimana masa depannya? Saudara, pecinta masa depan negeri, Peter L. Berger yang menghadirkan teori realitas sosial, the construction of reality, itu menjelaskan ada 3 hal tahapan dalam proses realitas sosial. Pertama, eksternalisasi, tentunya di dalamnya internalisasi juga, objektifikasi, dan yang terakhir, yang ketiga adalah menemukan realitas sosial. Kalau melihat 3 tahapan itu tadi, maka ada 3 fase yang setiap partai politik, kalau kita melihat dalam fenomena sosial ini, selanjutnya berjalan. Dalam hal internalisasi dan eksternalisasi, mereka berjalan. Maksudnya, kalau kita mengambil pada referensi waktu Orde Baru, ketika PDI Perjuangan dan Partai Golkar itu semacam berbeda yang luar biasa dalam berproses berpolitik di Indonesia, seperti musuhan yang tidak bisa disatukan, seperti Tom and Jerry. Nah, Tom and Jerry sih meskipun kalau dalam film-film itu Tom and Jerry itu selalu bermusuhan, tapi pada kesempatan ini Partai Golkar dan PDI Perjuangan bisa bersatu. Kita masih eksternalisasi, internalisasi ya tadi ya. Sekarang keduanya adalah objektifikasi. Jadi PDI Perjuangan sebagai pemenang dalam proses pemilu atau mayoritas lah, Partai Golkar juga masih banyak sih, dia tidak bisa geser langsung dari nol, enggak, dia masih mempunyai perolehan lumayan banyak. Objektifikasi di sini adalah bisa secara objektif melihat bagaimana melihat kebutuhan bangsa dan negara. Tidak cukup melihat apa yang menjadi kepentingan individu partai. Tapi apa sih kebutuhan negara ini? Jadi ketika menampilkan pasangan calon dan mampu berkoalisi, itu karena yang dilihat adalah bagaimana kebutuhan negara, lebih khusus adalah daerah. Kan daerah-daerah itu kan ada 270 yang melaksanakan pilkada. Dan di situ kan ya pasti ada kader-kader PDI yang luar biasa, ada
kader-kader Partai Golkar yang luar biasa. Nah, pada kesempatan ini kemungkinan di daerah-daerah tersebut perlu disatukan demi kepentingan yang lebih besar lagi. Itulah yang dikatakan sebagai objektifikasi dalam melihat sebuah fenomena. Ya, bagaimanapun dalam berbicara dalam dunia modern, atau kalau sekarang ini kan globalisasi, atau kalau dalam internal negara kita itu kan bagaimana menjadikan negara ini lebih maju, itu harus bisa melihat secara objektif. Partai politik itu penting, tetapi melihat secara bersama, kolektif, secara objektif itu juga penting. Tidak bisa PDI Perjuangan hidup sendiri di Indonesia. Tidak bisa Partai Golkar hidup sendiri di Indonesia. Begitu juga partai-partai lain. Di sini yang dikatakan objektifikasi. Tetapi pasti ada catatannya. Ada syarat-syarat yang ditampilkan oleh PDI ataupun Partai Golkar untuk menampilkan para pasangan calon yang akan diusung. Tidak pokoknya deal atau pokoknya maju begitu, tidak. Tapi harus ada persyaratan sehingga target pertama menang itu dia didapatkan. Tapi yang kedua adalah target bagaimana selanjutnya bisa bekerja sama dalam membangun daerah, itu lebih penting. Karena kadang-kadang kan berbicara koalisi di dalam proses pilkada atau pemilu, itu kan sesudah terpilih selanjutnya meninggalkan. Ini jangan sampai, karena berbicara koalisi itu kan sebetulnya tidak pada saat ini saja, tapi jangka panjang. Membangun negeri itu yang lebih penting. Ideologi partai yang ada yang berbeda perlu disatukan untuk membangun negeri ini. Objektifikasi. Jadi memang PDI Perjuangan sama Partai Golkar secara objektif melihat hal yang positif ketika mereka sama-sama mempunyai kader dan bisa menampilkan yang terbaik untuk negeri ini. Selanjutnya, sesudah objektifikasi, sesudah mereka sadar terkait dengan kebutuhan dan bisa berkoalisi, selanjutnya mereka adalah melihat sebuah realitas sosial. Realitas sosial yang ya memang partai-partai itu, lebih khusus adalah Partai Golkar sama PDI, itu harus berkoalisi. Kalau tidak berkoalisi, ini akan menjadi ancaman terhadap negeri ini. Ancaman bagaimana? Ya ancaman kemungkinan kalau tidak berkoalisi antara kedua partai itu, kemungkinan membangun negeri ini tidak sebegitu lebih bagus. Ya kita tidak mengatakan bahwa ini pasti akan menang ya. Ini hanya sebuah usaha. Dan kemungkinan kedua partai ini itu selanjutnya bisa menghasilkan kemenangan. Tetapi mungkin juga melawan koalisi yang lain juga mungkin harus perlu persiapan yang lebih ekstra. Taruhlah ini menghasilkan sebuah kemenangan. Sehingga berbicara realitas sosial itu, maka mereka harus berkoalisi. Sebuah tuntutan kita menghilangkan ego, menghilangkan sejarah masa lalu yang kelam, membuat sejarah yang lebih baik lagi. Jadi di sini adalah membuat sejarah baru untuk membangun negeri. 3 hal itu selanjutnya kalau bisa diterapkan secara baik oleh para koalisi partai politik atau lebih khusus PDI Perjuangan sama Partai Golkar, itu kemudian menghasilkan sesuatu yang baik. Selanjutnya kita melihat bagaimana masa depan koalisi ini atau gabungan partai politik ini. Peter L. Berger mengatakan bahwa ketika partai-partai politik itu sudah bisa semacam menjalankan 3 hal tadi, maka mereka akan menemukan fase yang dikatakan kehidupannya menjadi lebih dinamis, plural, dan sangat kompleks.
dinamis di sini adalah maka mereka melihat perkembangan perpolitikan, khususnya perpolitikan lokal, yaitu memang harus bisa berkomunikasi dengan semua partai yang ada. Lebih khusus di sini adalah partai yang kebetulan mempunyai sejarah yang luar biasa pada waktu itu. Tetapi selanjutnya ketika bisa berkoalisi, kehidupannya lebih dinamis. Bahkan bisa membuat berbagai solusi-solusi untuk negeri, karena di antara dua itu kan memang paradigma berpolitiknya kan berbeda, perspektif melihat negara berbeda, sehingga ketika bersatu itu pasti menghasilkan karya-karya terbaru untuk negeri ini. Jadi kita lihat secara positif antara kedua ini ketika kita ngomong dinamis misalkan, sebagaimana yang disampaikan Berger, dinamis ini di sini adalah menghasilkan lebih banyak lagi yang baik. Syaratnya adalah tidak dicurangi, syaratnya tidak saling meninggalkan, itu yang lebih penting. Yang kedua, kata Berger tadi, kondisi sosial selanjutnya akan berubah menjadi lebih plural. Jadi ya keberadaan PDI Perjuangan Partai Golkar antara kedua minimal atau mungkin dengan partai-partai lain itu lebih mudah, lebih friendly dalam membangun negeri. Ya karena apa? Tidak ada misalkan kebenaran satu partai atau truth claim dari satu partai atau satu kelompok. Mereka selanjutnya akan mencari kebenaran itu adalah berdasarkan nilai bersama. Karena kalau tidak begitu maka akan menghasilkan ya satu perspektif saja. Padahal kalau berbicara melihat sesuatu, melihat negara, melihat pemerintahan daerah, ketika dilihat dari berbagai kacamata atau cara pandang atau sudut pandang, itu akan lebih bisa menghasilkan karya-karya terbaik untuk negeri. Itulah yang plural. Bahkan berbicara heterogenitas yang ada di Indonesia, selanjutnya bisa berjalan dengan baik. Kita pahami, ya faktanya agama kita beragam, suku beragam, bahasa beragam, keseharian beragam. Itu kan hal yang sangat plural. Tapi kalau sudah bisa berkoalisi seperti ini, akan menjadi contoh bagi kehidupan lain. Dan yang lebih penting adalah koalisi partai itu bisa menjadikan hal baru, menghadirkan tradisi baru. Meskipun juga tidak harus macam memaksa menghadirkan tradisi baru, menjaga yang lama yang masih bagus, yang masih berjalan tanpa harus mengganggu yang lain, itu menurut saya sangat produktif, plural. Jadi kita berbeda, it's okay, bukan suatu masalah. Kamu jalan ke kanan, kamu jalan ke kiri, intinya adalah sama-sama tujuannya membangun daerah, membangun Indonesia. Itu yang sangat kita banggakan. Dan yang terakhir, plural, dinamis, dan selanjutnya bisa menghasilkan banyak hal untuk negeri ini. Itulah realitas sosial yang harus diterima oleh partai politik atau gabungan partai politik, lebih khusus PDI Perjuangan sama Partai Golkar dalam berkoalisi untuk membangun negeri. Mereka meninggalkan ego-ego pribadi, ego-ego masa lalu demi membangun negeri. Ini bisa dicontoh semuanya. Saya tidak mengatakan ini yang berkoalisi hanya dua partai itu tadi ya. Sebelumnya kita sudah membahas PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat sudah kita bahas, dan Partai Gerindra, PKS, P3, PKB, PAN juga mereka mengadakan koalisi meskipun kuantitasnya itu beragam. Saudara, pencinta masa depan negeri, sehingga kesimpulannya adalah koalisi yang dibangun meskipun berbeda-beda, menurut Peter L. Berger, realitas sosial itu akan
memperbaiki negeri ini dan memberi catatan positif. Insya Allah daerah akan lebih bagus. Syaratnya, pertama, koalisi tetap dibangun dengan baik, tidak ada yang saling meninggalkan. Program-program yang dibangun ketika mau maju harus tetap dijalankan, tidak boleh karena sudah menang kemudian melupakan. Dan yang ketiga adalah ini menjadi catatan positif untuk perkembangan perpolitikan selanjutnya. Saudara, pecinta masa depan negeri, like dan subscribe untuk mengikuti video update selanjutnya. Like and subscribe.